Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Dinda. Saya dari Prodi PGMI semester 7. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Adapun subtema yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada alasan pemilihan usaha, kemudian yang kedua ada proses pemesanan barang, kemudian yang ketiga ada hasil yang diperoleh, dan yang keempat bagaimana proses pemasaran barang tersebut. Oke, subtema yang pertama yaitu alasan pemilihan usaha. Pada saat ini banyak orang yang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Nah, seiring berkembangnya teknologi saat ini, kita dimudahkan dengan cara berbelanja online lewat smartphone yang kita miliki dan jaringan internet. Kita dapat membeli barang kebutuhan tersebut dengan memesan barang, kemudian membayar lewat transfer rekening antar bank, kemudian selang beberapa hari barang tersebut akan sampai di rumah kita. Nah, kemudahan dan kenyamanan berbelanja online itulah yang membuat saya melihat peluang usaha di masyarakat, khususnya di kalangan para remaja dewasa yang gemar berbelanja online, karena kesibukan yang mereka jalani sehingga tidak sempat untuk berbelanja langsung ke pasar atau pusat perbelanjaan. Hal ini membuat saya tertarik untuk berwirausaha dengan menjual berbagai macam produk kebutuhan wanita, remaja hingga dewasa. Kemudian subtema yang kedua yaitu proses pemesanan barang. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cara berbelanja online ini sangat mudah, yaitu dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Nah, proses pemesanan barang dilakukan dengan cara melakukan promosi terlebih dahulu dengan menggunakan sistem PO atau pre-order. Nah, sistem pre-order ini adalah sistem di mana pelanggan bisa memesan barang yang mereka inginkan terlebih dahulu walau barang belum ready stock. Nah, setelah pelanggan memesan barang yang mereka inginkan, kemudian saya memesan barang yang dipesan oleh pelanggan saya kepada supplier yang menyediakan barang tersebut, tentunya dengan harga yang lebih terjangkau agar saya tetap mendapatkan keuntungan dengan tetap memperhatikan kualitas. Nah, cara saya untuk mendapatkan supplier yang tepat adalah dengan cara memeriksa keaktifan supplier dan penilaian-penilaian yang diberikan langsung oleh pembeli. Selain itu, saya juga memeriksa gambar asli barang apakah real picture atau tidak. Nah, setelah saya merasa supplier yang saya periksa ini layak dan cocok, selanjutnya saya melakukan proses pemesanan barang. Kemudian bagaimana hasil yang diperoleh? Nah, setelah saya melakukan proses pemesanan barang, kemudian saya tinggal menunggu barang datang. Pada saat pemesanan barang, saya menggunakan jasa kirim yang memang jangka waktunya tidak terlalu lama. Hal ini saya lakukan agar pelanggan tidak menunggu lama. Kemudian setelah barang datang, saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum barang diantarkan ke alamat pelanggan. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui barang ada yang lecet atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan dan barang layak untuk diantarkan, saya melakukan pengemasan kembali dan mengantarkan barang ke alamat pelanggan. Kemudian pelanggan bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari penjualan online ini sangat menguntungkan, bahkan saya sering mendapatkan keuntungan 100%. Kemudian subtema yang terakhir yaitu proses pemasaran. Nah, pada saat proses pemasaran ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya, yaitu yang pertama ada segmentasi. Nah, segmentasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama segmentasi pasar berdasarkan geografi. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar berdasarkan demografi, dan yang ketiga ada segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Nah, daerah yang saya pilih untuk pemasaran produk saya adalah sekitar tempat tinggal saya di Bombana dan sekitar lingkungan pasar Bombana. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, sasaran utama saya adalah perempuan, remaja, hingga dewasa. Kemudian ada segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Nah, segmentasi
Psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu pemasaran. Saya menargetkan penjualan produk untuk kalangan menengah ke bawah karena kalangan ini lebih mudah dijangkau mengingat usaha yang saya jalani masih dengan sistem reseller yang bisa menyesuaikan dengan minat pembeli. Kemudian ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting juga merupakan persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Dalam masalah ini, awalnya saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan saya, sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas lagi dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik minat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Kemudian yang ketiga ada price. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor terutama kenaikan BBM dan harga jual dari supplier, harga yang ditetapkan diusahakan berada jauh di bawah harga pasar atau kompetitif sehingga dapat menarik minat pembeli. Kemudian ada promosi. Nah, karena bisnis ini dijalankan oleh saya yang masih berstatus mahasiswa, maka cara mempromosikannya adalah dengan teman di sekitar saya. Contohnya seperti teman kampus, teman sekolah dulu, dan orang sekitar lingkungan saya. Lalu saya juga mempromosikan melalui media elektronik berupa Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya, dan dengan menggunakan event-event menarik pada waktu tertentu seperti bila konsumen membeli barang dalam jumlah banyak, saya akan memberikan diskon 10% atau saya akan memberikan free ongkir untuk wilayah terjangkau dan sistem COD atau cash on delivery. Kemudian yang terakhir ada place. Nah, lokasi atau tempat yang saya masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Namun karena usaha yang saya jalankan ini merupakan online shop, jadi saya tidak memerlukan tempat berjualan tetap seperti toko, ruko, atau outlet yang menjadi tempat berjualan. Karena usaha ini fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.